Iya, bisa dari situ, Bu. Aku tahu Bu, lagu opus itu dari Papua. Dari Papua. Hebat ya Roma ya. Terus untuk Roma dulu. Silakan Risa. Bu, 2, 3. Aku seko kondao ya rabe sorendorei tu peso banidema baripase arapabe aswarawa arapabe aswarawa. Kasih bisa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini gue akan menjelaskan dulu apa sih tujuan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyimak video tentang cerita rakyat dengan baik. Yang kedua, siswa dapat mempresentasikan apa itu cerita rakyat dan unsur-unsur yang ada pada cerita rakyat. Sekarang sebelumnya pernah nggak kalian dengar cerita rakyat? Pernah Bu? Pernah. Oke, siapa lagi yang pernah? Nah Bu, apa yang kalian rasakan? Seperti itu. Apa yang kalian rasakan mendengar cerita rakyat? Sedih. Sedih? Kenapa sedih? Karena Tentang saya begitu baca cerita rakyat dari daerah saya, Bu. Saya dari Sumatera Barat, itu ada cerita Malin Kundang, jadi sedih, Bu. Kasihan ya. Soalnya dia dikutuk jadi batu. Oke, nanti kita bahas ya mulai dari cerita rakyat dari daerah masing-masing. Oke? Ya, Bu. Selanjutnya, siapa yang tahu apa itu cerita rakyat? Apa sih sebenarnya itu cerita rakyat? Kan sudah pernah dengar. Tapi artinya apa cerita rakyat? Nggak tahu. Nggak tahu. Belum tahu. Oh, dia tahu. Iya. Jadi cerita rakyat itu adalah cerita yang dibuatkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui lisan. Di dalam cerita rakyat itu ada unsur-unsurnya. Siapa yang tahu apa saja itu unsur cerita rakyat? Orangnya. Orangnya. Terus apa lagi? Waktunya. Waktu. Bisa, ada apa Nisa? Unsur-unsur di cerita rakyat. Ada tempat. Tempat. Terus Ada orang. Dan tadi. apa yang ingin disampaikan dari cerita rakyat? Pesan-pesan. Pesan moralnya. Terus ada karakternya. Karakter itu adalah sifat dari orang yang diceritakan dalam cerita rakyat. Oke, sekarang selanjutnya kita bagi kelompok dulu ya. Kita menyaksikan video cerita rakyat. Jadi aku akan bagi kelompok. Kelompok pertama Roma, kelompok kedua Gapa, kelompok ketiga Anissa. Sekarang kalian perhatikan ya cerita rakyat ini ya Bu. Kita nonton, Bu. Ya, kita nonton. Ya, Cucu, iya, nyalakan Bu. Itu bel lagi. Iya Bang, kan terus ya, kagak sedih. Wah, kantor ya, dari lagi sih buat kami. Semoga anak kita itu menjadi anak yang soleh ya. Amin. Didikan Bakti undanya ya, membuat Pitung tumbuh jadi anak yang berbakti. Ya, itu mereka hidupnya. Iya, hati-hati tuh belajar yang benar. Salam buat Haji Nabi ya. Iya nih, itu pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan itu? Segera kamu bayar, kalau tidak, memakai aku panggil. Bisa kau beli, dari ini, sampai air kecil. Wajib lari sana nih. Tapi kalau usahanya ganti, dasarnya sih itu lebih baik untuk di pesantren lain. Kan yang udah gede di kumpul. Ya, itu. Lu baca silatnya? Iya, Pak Haji. Hingga tiga waktunya bayi Pitung untuk kembali rumah. Di, itu lagi pada ulangan. Terima kasih bos mainnya didapat. Iya tuh, itu salah satu murid terbaik di sini. Senang nih, gunain ilmu yang lu dapat buat kebaikan ya. Ini jauh, Ji. Sekembalinya Pitung dari pondok pesantren Haji Naidin,
Pitung membantu ayahnya untuk mengurus kambing. Pitung biasa menggembalakan dan menjual kambingnya di pasar Tanah Abang. Semoga kambingnya yang ini terjual lagi. Kambingnya dijual berapa? Murah aja bang, 25 aja. Kagak bisa kurang nih. Kambingannya ngomong-ngomong kong, dikasihnya yang beli kan. Ya udah deh, ini aja. Makasih Tom. Alhamdulillah, gue pesennya nih. Berarti yang namanya pasti seneng nih. Lo jalan ya? Siapa nama lo? Bang, namanya Aye Pitung dari Rawa doang. Lain kali, hati-hati lo jalan. Besok, pergi lo. Iya bang, lain kali kalian lebih hati-hati. Bukan apa-apa orang. Benar nih, jangan-jangan lo pusing lo tadi. Nanti harus pastiin. Kita kaya nih. Nanya gue guys. Kalian apa lo? Kalian ngambil duit lagi. Kita bisa lo. Orang yang di jalan. Nanti mau jalan kebetulan. Terampok. Aneh lo ngomongin sebelum duit aneh kembali. Dan juga gini. Maksudnya lo. Ya, guys. Masalahnya sudah. Kalinya tuh ya, masih gue biasa lagi. Ampun bang. Enggak kalah. Kalian rampok yang salah. Rampok tuh konyol. Yang gue rampok masa kita. Ampun bang. Kalau kompeti, kita rumah aku bang. Kalau abang aja, kita udah kalah. Mereka punya senjata bang. Kita cuma tangan kosong. Nah, kalau itu nggak kuat. Mau nggak? Jadi kalau kita rampok kompeti. Rampok kompeti. Baiklah, aneh mau. Tapi aneh punya syarat. Hasil rampokan bukan buat kita. Tapi kembali ke rakyat. Baiklah. Beberapa waktu kemudian, kelompok si Pitung pun berhasil. Ayo, sini. Siapa? Ayo, kita sama. Pitung, Rais, dan lainnya berhasil merampok rumah salah satu pembeli. Namun, mereka tak mengambil harta tersebut, melainkan membagikannya pada orang-orang miskin. Hal itu dilakukan berturut-turut setiap malam. Ini tidak bisa dibiarkan. Berani-berani yang merampok rumah saya. Jangan segitu dan kawan-kawannya. Coba. Akhirnya, satu persatu kawanan si Pitung mulai tertangkap, mulai dari Ji, Rais, dan Herman, dan hanya tersisa si Pitung saja. Kalian mau apa nih? Emangnya kalian sanggup? Pergi kalian dari sini. Aneh, Pitung, karena kamu belum lupa kalian semua. Si Pitung pun berhasil melumpuhkan Mauni dengan kesaktian miliknya. Kisah kepahlawanan si Pitung ini terkenal hingga sekarang, dan dia pun menjadi legenda dari Jakarta. Konon katanya, si Pitung wafat karena tertembak peluru emas. Beliau dimakamkan di Rawabelong. Nah, oke, cerita apa juga nih? Cibido. Gitu. Jadi apa sih itu dalam cerita tadi? Cerita bagus. Baik. Maning. Maning, terus menurut kita jadi apa? Orang baik. Orang baik menurut apa? Jadi orang baik. Tadi salahnya orang baik. Oke. Nah, berdasarkan video tadi, gua ada KPD untuk masing-masing kelompok. Ya, di sini KPD berdasarkan video cerita rakyat tadi. Siapa yang buat? Dikerjakan ya, nanti dipresentasikan. Baik, kan? Kelompok yang lain? Oke, kelompok siapa yang mau duluan menjelaskan? Bisa bu. Ya, Bu. Oke, baik, kelompok kita silakan. Yang lain boleh menanggapi benar nggak yang dipresentasikan sama kelompok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama itu siapa nama tokoh utama dalam cerita tersebut? Di tokoh utamanya itu si Pitung. Yang kedua, di mana latar pada cerita legenda si Pitung? Di Jakarta Rawabelong. Ya, yang lain ada yang tapi benar nggak dari kelompok kita? Benar bu. Kalau pesantren itu masuk Jakarta doang. Yang bakal lebih dominannya di Jakarta. Kamu boleh dimanfaatkan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di kelompok 3. Selanjutnya adalah kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pesannya itu adalah tolong menolong dan kita harus berani menghapuskan ketidakadilan di tempat kita. Sekalian diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok kita, kelompok lain, dari kelompoknya kelompok 1. Sama dulu. Ya, oke. Aku ke kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Siapa? Silakan. Saya mau tanya Bu. Ya, mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau belajar dari kelompok 2 ada Bu. Karena tema kita tersebut ini temanya pemahaman. Kemudian alur cerita legenda Sibitung. Ini alur ceritanya. Pertama kan dia disuruh pesantren berdulu di pesantren sama siapa ya dia. Terus dia diajarin lagi banyak yang ilmu, terus juga diajarin juga silat. Nah setelah dia selesai dari pesantren, dia pulang kembali ke kampung halamannya. Terus waktu ada adegannya itu dia dirampok. Terus dia datangin perampoknya. Dia malah diajak jadi ketua untuk merampok company gitu. Jadi supaya waktu itu tidak merampok rakyat, tapi malah merampoknya ke company. Nah tapi udah selesai dia setuju jadi ketua rampok, dia merampok tuh company, tapi hasil rampoknya itu dia bagi-bagi ke rakyat, bukan buat dia nikmati sendiri. Oke, makasih Kakak. Ada yang tidak lagi lain? Tidak, Dan Bu. kelompoknya nanti. Oke, sekarang sebelum lanjut lagi ke pelajaran kita break dulu. Kayaknya nggak takut nih. Break dulu ya. Oke. Ayo, silakan kita mulai berdiri. Lagi, aku semangat. Lagi, lagi. Itu tadi berasal dari Jakarta. Rawabelong itu di Jakarta. Sekarang anak-anak ibu ini semuanya berasal dari Jakarta ya? Jakarta Barat. Ada nggak cerita rakyat dari daerah kalian? Ada Bu. Ada. Siapa yang mau bercerita? Oke, Roma silakan maju ke depan. Yang lain dengarkan ya, ini untuk menambah pengetahuan kita tentang cerita rakyat dari daerah lain. Baiklah teman-teman, jadi cerita rakyat yang legendaris di Sumatera Barat itu adalah cerita Malin Kundang. Jadi ceritanya itu ada anak yang merantau, terus yang ditinggalkan itu orang tuanya. Jadi dia itu tidak pulang ke kampung halaman. Setelah itu dia menikah. Jadi orang tuanya itu sudah tua dan termasuk orang miskin. Kemudian si Malin Kundang ini adalah saudagar kaya. Kemudian dia pulang kampung ke Padang.